Baik Romo dan teman-teman, pada bagian berikutnya kita akan melihat sebuah artikel tulisan Walter Brueggemann dengan judul The Recovering God of Hosea. Baik, langsung saja kita lanjut ke pembahasan mengenai tujuan penulisan artikel. Jadi tujuan penulis dalam menulis artikel ini ialah mau membahas pertanyaan tentang karakter Tuhan yang digambarkan dalam puisi-puisi Hosea. Artikel ini mempertimbangkan spektrum yang luas dan kaya dari gambar dan metafora yang digunakan untuk memberikan ekspresi karakter ilahi dalam idiom puitis. Mengenai persoalan diangkat oleh penulis tidak dijelaskan secara implisit melainkan secara eksplisit. Di sini penulis mau menjelaskan tentang karakteristik Tuhan. Persoalan yang nampak dalam tulisan ini juga berkaitan dengan topik-topik sejarah untuk mencari tahu dan menjawab rupa Tuhan. Baik, kita lanjutkan ke latar belakang penulisan artikel. Sebenarnya apa yang melatar belakangi penulis dalam menulis artikel tersebut? Di sini penulis mau menunjukkan sekaligus mau menggambarkan karakterisasi Tuhan yang ditampilkan dalam kitab Hosea. Apakah Tuhan adalah agen pemulih kekerasan atau Tuhan yang murah hati dan penuh kasih sayang? Oleh karena itu, penulis merenungkan puisi-puisi yang terdapat dalam kitab Hosea untuk mengetahui secara lebih jelas karakterisasi Hosea tentang Tuhan. Baik, latar belakang ini dijelaskan secara eksplisit karena pembahasan teks ini dibuat yang pertama dengan mempertimbangkan secara singkat latar Hosea, yang kedua dengan survei 4 kelompok teks yang berkaitan dengan karakterisasi Tuhan. Di sini penulis berfokus pada 2 teks yang cocok untuk topik pembahasan dalam tulisan ini. Baik Romo dan teman-teman, poin yang berikut kita melihat tentang literatur review. Penulis memang tidak menggunakan literatur serupa yang menerangkan tentang Hosea ataupun fenomena yang terjadi di dalamnya. Namun dalam tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan analisis puisi yang ditawarkan oleh Stephen Burke dan kawan-kawan, serta menerapkan kajian teori yang digagas oleh beberapa ahli untuk mendukung bahasan dalam tema ini. Beberapa gagasan dalam hal ini gagasan dari para ahli puisi yang diperoleh penulis dalam buku tersebut sebagai acuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengacu pada Major Jackson. Salah satu tujuan utama puisi adalah untuk menerangi dinding misteri yang tidak dapat dipahami atau yang tidak dapat dikatakan. Yang kedua, berangkat dari pemahaman Emily Warren, puisi dapat melompat dan mengisi sinopsis antara kata dan dunia atau mengubah keduanya. Poin yang ketiga, Warren sendiri mengutip Paul Klein bahwa puisi terlahir dalam kegelapan karena bahasanya dipenuhi dengan dunia. Yang berikut, penulis tidak hanya setuju, melainkan juga menerapkan gagasan atau pemikiran yang dicetuskan oleh para ahli puisi tersebut demi kepentingan tulisan ini. Penulis sendiri tidak hanya mendalami bahwa puisi bermaksud untuk melihat segala sesuatu yang tersingkap dan memberi pemahaman baru kepada pembaca, seperti yang dikatakan oleh para ahli. Namun lebih daripada itu, penulis berhasil menginternalisasikan nilai-nilai serta pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk kesusastraan puisi yang terkandung di dalam kitab Hosea. Lebih lanjut, penulis akhirnya memperoleh gambaran atau karakterisasi Allah yang lebih jelas dan alami yang tersingkap di balik pernyataan-pernyataan bermajas dan penuh kiasan. Poin yang berikut, metode penulisan artikel.
Adapun metode yang dipakai dalam penulisan artikel tersebut, yang pertama, metode yang digunakan dalam artikel tersebut adalah metode komparatif, yakni karakterisasi Tuhan dalam puisi-puisi Hosea dan karakterisasi Tuhan yang terdapat dalam kitab lain. Yang kedua, metode lain yang digunakan adalah metode analisis deskriptif puisi untuk melihat dari sudut pandang Tuhan penderitaan generatif yang bekerja di dalam hatinya. Lalu pertanyaan berikut, apakah metode tersebut memperjelas argumentasi penulis mengenai tema yang diangkat atau ditulis? Dari kelompok sendiri, metode komparatif yang digunakan penulis sedikit memiliki tujuan atau bertujuan untuk melihat sejauh mana teks-teks puitis dari kitab Hosea memiliki kekhasan untuk menggambarkan sifat Allah dibandingkan dengan narasi dalam kitab Keluaran dan kitab Ulangan. Kita masuk pada kesimpulan dan kontribusi. Pertanyaan yang pertama, apakah ada statement yang jelas mengenai kesimpulan yang diambil oleh penulis? Sebagai kesimpulan, di bagian akhir tulisan, penulis menyertakan semacam insight teologi. Penulis mengatakan demikian, hasil dari karakteristik Hosea adalah Tuhan sebagai agen pemulihan kekerasan yang memiliki watak atau kepribadian keras, namun demikian memiliki sisi lain dengan gambaran manusiawi, menyerupai pasangan yang murah hati dan orang tua yang penuh kasih sayang. Pertanyaan yang kedua, apakah hasilnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diangkat di awal artikel? Karena konsistensi penulis terhadap pokok bahasan dan teori-teori yang menunjang pembahasan, ia bisa mempertanggungjawabkan tema yang diangkat dalam tulisan tersebut. Jelas terlihat bahwa di awal artikel yang mau dicapai adalah karakterisasi atau gambaran Allah sebagai sosok yang memulihkan, Hosea. Tujuan ini terjawab pada bagian akhir, di mana Allah digambarkan sebagai pasangan yang murah hati dan orang tua yang mengampuni dengan penuh kasih sayang. Tujuan ini ditempuh dengan jalan memahami narasi kitab Hosea melalui cara yang ditawarkan dalam metode analisis puisi. Masuk poin yang berikut, kontribusi dalam artikel. Pertanyaan pertama, kontribusi dalam artikel ini yaitu penulis ingin memberikan gambaran yang jelas mengenai Allah yang termuat dalam puisi-puisi yang ada dalam kitab Hosea. Berikut, dengan membaca artikel ini, kelompok mempunyai gambaran mengenai bentuk dan keseluruhan isi kitab Hosea. Ini berguna bagi kelompok untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan kitab Hosea. Poin yang berikut, rekomendasi kelompok. Pertanyaan yang pertama, apa maknanya atau gunanya bagi para pembaca dengan membaca artikel ilmiah tersebut? Menurut hemat kelompok, ada dua kesan positif yang diperoleh dengan membaca artikel ini. Selain pembaca mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai karakter Allah yang khas menurut kitab Hosea, pembaca sekaligus juga bisa dibawa pada pemahaman baru dalam menafsirkan kitab dengan metode analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisis puisi pada umumnya. Pertanyaan kedua, apa yang mungkin masih bisa dikembangkan dalam penelitian selanjutnya mengenai kitab Nabi tersebut berdasarkan artikel tersebut? Yang masih dapat dikembangkan dalam artikel ini ialah insight-insight teologi yang menampilkan siapa itu Tuhan dan bagaimana karakternya yang sedari dulu sulit diungkap oleh manusia. Dalam hal ini, relasinya dengan bangsa Israel.